Halo, apa kabar Anda selama di rumah saja? Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana ingin memberikan beberapa tips selama di rumah saja. Salah satunya adalah belajar menanam, belajar menyetek, dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan keluarga selama kita berada di rumah saja. Ya, selamat siang. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat tanaman tabulan pot yang bersumber dari stek. Nah, pada saat ini juga kita akan mencoba untuk membuat proses pembuatan stek untuk mangga. Nah, sudah barang tentu di dalam proses ini juga kita akan mencari sumber stek ujung. Jadi yang bersumber dari tanaman yang sehat, sudah berbuah dan berkualitas buahnya. Sehingga nanti kita tidak sia-sia melakukan perbanyakan tanaman sebagai bahan indukan di tabulan pot. Nah, saya sudah mencoba untuk mengambil, ini adalah contoh daripada stek mangga, jadi stek ujung tanaman mangga, ini akan kita gunakan sebagai sumber tanaman di dalam pot nanti, tanaman di dalam pot. Nah, kurang lebih kita mengambil sekitar 20-25 cm dari ujung yang yang sudah terhenti fase juvenilnya. Jadi tidak ada meristematik, jadi sistem yang tumbuh baru di sini, jadi pertumbuhan yang muda di sini tidak kelihatan. Nah, sehingga kita asumsikan bahwa di sini sudah ada stok karbohidrat yang ada di dalam stek. Nah, di sini kita akan menstimuli, bagaimana sistem perakarannya. Nah, sudah barang tentu, jadi agar stek ini tidak cepat kehilangan air, nah kita upayakan untuk mengadakan kooperan, jadi pemotongan daun. Jadi pemotongan daun sehingga evapotranspirasi dari tanaman ini dia akan menjadi kecil sehingga tanaman ini tidak mudah, bahan stok ini tidak mudah kering. Jadi pada bagian bawah untuk memperluas permukaan, jadi memperluas permukaan ini kita upayakan untuk potong miring 45%. Semakin luas permukaan, ini semakin banyak peluang untuk tumbuhnya akar. Nah, sama halnya seperti mencangkok, kita akan menstimuli pertumbuhan akar di sini itu dengan menggunakan bawang sebagai stimulator untuk pertumbuhan akar. Jadi kita gosokkan di sini. Jadi karena ini yang mudah didapat di rumahan, kita mengambil bawang saja. Padahal sebetulnya secara kimiawi kita sebetulnya bisa mendapatkan untuk speed root atau rotun yang menstimuli, jadi kandungan oksinnya tinggi. Jadi pada dasarnya begitu. Nah, setelah kita mendapatkan stek yang bentuknya seperti ini, kita sudah membuat media tanah yang mempunyai struktur yang remah, yang tingkat kelembabannya kita pertahankan jangan sampai nanti ada kondisi jenuh air. Ya, jadi ini dibuat paling tidak pori-pori mikronya itu semua terisi oleh air. Sehingga ada udara juga pada pori makro. Mungkin secara teori itu digadakan dengan kapasitas 8 atau fill capacity. Kalau stek kita ini sudah diolesi dengan bawang atau dengan auksin yang lainnya, bisa dari rebung, ekstrak rebung, aloe vera juga bisa, terus dengan bawang, dengan speed root, rotun dan lain sebagainya, yang pada dasarnya semua mengharapkan dan menginginkan pertumbuhan akar dari ujung ini, jadi itu semakin cepat. Kalau sudah kita ini, karena di sini masih melekat ini, kalau kita tekankan, kita khawatir nanti tergores ke semua dinding ini. Nah, sehingga di sini kita perlu bikin lubang. Jadi lubang tanah mungkin ditusuk dengan jari saja. Jadi setelah itu kita tancapkan dengan posisi yang tegak, akhirnya ini kita padatkan. Nah, kita padatkan seperti ini. Nah, tindakan selanjutnya apa? Jadi kalau kita biarkan seperti ini akan terjadi penguapan dari tanah akan cepat, air akan hilang. Air hilang di dalam media, itu akan menyerap air yang ada di batang, batang akan kehabisan air, tanaman ini akan gagal untuk membentuk akar, jadi karena kekeringan. Nah, kita tambahkan air sedikit. Kalau kelebihan air, di sini akan kelihatan airnya kelebihan gitu.
Nah, bagaimana kelembaban bisa dijaga? Nah, tadi kita sudah melakukan kondisi air seperti ini. Nah, sekarang untuk menghindari kehilangan air melalui evaporasi dan transpirasi dari tanaman, kita mengupayakan dengan menyungkup. Nah, di dalam proses penyungkupan ini, ya, biasanya temperatur tinggi, kelembaban tinggi, disungkup dengan begini, biasanya jamur yang berkembang. Nah, untuk menghindari perkembangan jamur itu, medianya ini bisa disterilisasi, dipanaskan boleh, dikukus boleh, atau lebih sederhana lagi kalau tidak mempunyai peluang untuk begitu, ini sudah dicampur dengan fungicide, jadi ada fungisida. Jadi fungisida ditaburkan sedikit sehingga jamur tidak akan berkembang di media ini. Nah, sekarang kita bungkus dengan plastik, kita sungkup dengan plastik dengan harapan temperatur. Jadi biasa kalau sistem perakaran akan terangsang, ada air dengan kelembaban yang cukup gitu, dengan temperatur yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di luar, di lingkungan luar. Di sini akan terjadi proses pengembunan nanti, jadi pengembunan air masuk ke plastik. Nah, bagaimana plastik ini, air yang di dalam dinding-dinding plastik ini tidak menyentuh daripada ujung daun. Jadi dengan harapan nanti kalau itu sampai menyentuh ujung daun, jamur nanti akan tumbuh, ya kita hindari. Nah, sekarang kita bungkus dengan karet aja begini. Ya, jadi kita karet. Nah, kondisi ini kita tempatkan di tempat yang agak terseding, jangan panas langsung kena matahari. Ya, jadi dengan kondisi seperti ini kita bisa melihat kondisi kelembaban tanah dari luar, gitu. Jadi kelembaban tanahnya bisa kelihatan dari luar. Nah, kita bisa memperkirakan. Jadi kalau misalnya kelembaban itu masih kurang, kita bisa membuka sungkup ini, jadi buka begini, jadi ditambah tetesin air lagi. Jadi sepertinya selama 4 minggu, niscaya ini akan bisa berkembang menjadi tumbuh akar. Ya, jadi kalau bahan baku untuk tanaman tabu lampot ini nanti kita akan manfaatkan, jangan buru-buru setelah 4 minggu kita langsung ke tanam media. Tetapi kita bisa diaklimatisasi dulu, diadaptasikan sistem perakaran yang sudah seperti pemeliharaan bayi ini, kita adaptasikan dulu dengan media. Jadi mungkin medianya bisa sebesar ini gitu. Nah, setelah misalnya kita tunggu dengan 4 minggu, kondisi yang seperti ini nanti akan bisa tumbuh menjadi hal seperti ini. Nah, ini membuktikan bahwa pertumbuhan di atas sudah ada, akar-akar di sini sudah kelihatan gitu. Kita adaptasikan ke sini. Nah, kita adaptasikan dulu gini. Nah, inilah sebagai bahan baku nanti daun-daun baru akan kelihatan lagi di sini. Nah, setelah ini ada adaptasi pertumbuhan daun baru, niscaya jadi pertumbuhan di bawah dan pertumbuhan akar dan pertumbuhan yang di atas ini itu adalah proporsional. Jadi setelah ini mendapat begini, ini sudah siap perakarannya, tumbuh daun baru kita nanti transplanting, jadi pindahkan ke dalam media tabu lampot. Sekarang kita mulai membuat tabu lampot yang diawali dengan pencarian pot. Jadi usahakan bagaimana kita bisa mendapatkan pot yang mempunyai pinggiran lurus seperti ini. Jadi kenapa? Karena di dalam pembuatan media tabu lampot ini nanti kita akan sering atau bahkan mungkin 2-3 kali melakukan repotting. Jadi repotting dalam artian memindahkan dari pot yang kecil ke pot yang besar. Nah, sehingga pada suatu saat kita akan mendapatkan sesuai dengan keinginan. Semakin besar pot, kita akan bisa membuat tajuk tanaman itu semakin terkontrol. Nah, yang kedua, kenapa pot itu harus kita cari yang rata seperti ini? Karena perkembangan akar. Jadi begitu tanaman ini ditaruh di dalam pot, akar itu akan berkembang sesuai dengan pertambahan kanopi yang di atas. Nah, terkadang dia akan mengumpul di daerah pinggir pot. Nah, kalau pot ini kita buat langsung yang ada nilai artistiknya, ada lekuk dan lain sebagainya begitu,
kita khawatirkan nanti pada saat melakukan repotting itu susah. Karena akarnya sangat masuk ke dalam. Nah, kita upayakan mencari pot yang pinggirannya rata seperti ini. Nah, untuk pertama kali, kita sudah menyediakan styrofoam seperti ini. Jadi styrofoam itu diberikan pada lapisan yang paling bawah. Dengan harapan apa? Karena sistem aerasi. Jadi kalau kita melakukan penyiraman, sistem drainasenya itu bagus. Jadi kalau kita membuatkan tanah langsung seperti ini, jadi lubang-lubangnya ini akan ketutup dia. Jadi begitu ketutup, ini menjadi jenuh. Kalau media jenuh air, respirasi akar akan terganggu. Makanya kita akan membuat agar lubang itu tidak tertutup dengan media tanam nanti. Nah, kita masukkan ini sebagai dasar dengan harapan nanti lubang itu tidak tertutup. Nah, sebetulnya kita bisa menggunakan cahan genteng atau bata. Jadi dia juga bisa menyebabkan sirkulasi udara dan airnya itu bagus. Tetapi risikonya mengangkat ini nanti akan berat. Jadi styrofoam ini adalah pada dasarnya satu membuat sistem aerasi, jadi sirkulasi air nanti di dalam ini, sirkulasi udara di dalam media ini bagus, dan ini ringan gitu. Nah, setelah kita masukkan mungkin sekitar 3-5 cm dengan ketebalan ini, untuk berikutnya lapis kedua dari bawah kita kasih pupuk. Jadi kotoran kambing yang sudah relatif kering. Kenapa kotoran kambing? Karena dia mempunyai sifat ketersediaannya dia agak lambat karena keras. Jadi kalau ini langsung dengan pupuk kambing yang tebal, ini akan mudah goyang. Nah, sehingga perlu media yang bisa memegang ini dengan baik. Apa itu? Jadi adalah campuran kompos dengan arang sekam yang bisa kita campur. Ya. Nah, ini kita campur. Jadi harapannya dengan kondisi seperti ini, sirkulasi udara bagus, air akan terpegang dengan baik, kita memberikan peluang untuk bibit yang akan kita gunakan sebagai tabulam pot ini dapat tumbuh dengan leluasa. Sumber yang bisa ditanam di sini adalah satu, media hasil okulasi atau cangkokan, dan yang kedua bisa jadi juga kita menggunakan bahan yang dari stek seperti ini yang sudah mengalami aklimatisasi dan sudah tumbuh. Ini dan ini atau ini bisa ditanam sebagai sumber. Jadi di sini adalah kita buka dulu. Sebelum kita lepaskan pembungkus plastiknya, kita pejat dulu. Jadi dengan harapan apa? Jadi media tanah yang membungkus akar ini terpegang dengan baik sehingga tidak semua akar-akarnya ini mengkondisikan dirinya akan lebih cepat kalau kita sudah hati-hati seperti ini. Nah, sekarang di bagian tengah lubangnya aja. Jadi lubangnya begini. Nah, jadi kita lubangi seperti ini nanti kelihatan. Jadi setelah ini, ya udah kita taruh ya medianya. Ding. Ini usahakan ini adalah lurus. Ya, jadi lurus dia dengan harapan apa? Dia menjadi batang utama nanti. Setelah ada percabangan, kita nanti akan bisa memotong kanopinya sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita buat tambah medianya. Jadi karena apa kita tambah perlu media lagi? Karena kalau kita melakukan penyiraman, media akan tertekan secara alamiah. Padahal dari awalnya kita sudah melakukan penekanan juga cukup baik, cukup keras. Nah, sekarang kita tambah dengan media seperti ini. Jadi tabulam pot kita sudah jadi seperti ini. Nah, jadi pada saat kita melakukan penyiraman, ini sebetulnya ada tip yang bagus. Gunakanlah penyiraman ini di dalam proses pemeliharaan tanaman apa saja. Kalau tidak melakukan pemupukan, hanya menyiram, lakukan dengan menggunakan air AC. Jadi kenapa air AC? Karena air AC itu mempunyai kandungan garam yang rendah. Kalau kita melakukan pemupukan juga melalui proses penyiraman, itu boleh saja. Air AC jauh lebih bagus dibandingkan menggunakan air PDAM maupun ABT lainnya. Ya, ini tidak perlu kita melakukan penekanan lagi. Kita siram cukupnya dengan air. Ya sudah, kita ratakan. Kondisikan jangan kena matahari langsung. Paling tidak
3-5 hari kita biarkan di tempat shading dulu. Jadi setelah itu terserah mau ditempatkan di mana nanti.